Aduh mas, maaf. Mas Diwang tega ngejual aku. Honor mas bulan ini jadi calo tuh sedikit. Lagian semuanya nggak dikasih ke Nuni kan? Udah berani ngelawan kamu, ha? Kamu tuh jangan banyak ngomong. Kamu temenin saya dulu, setelah itu saya kasih uangnya ke kamu. Kamu mau atau enggak sama aku? Sekarang kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Nunik, Mar? itu pipi kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Duduk yuk. Ayo. Oh iya Mar, tumben kamu kesini. Ada apa? Ya pengen ngobrol sama kamu aja. Tapi itu pipi kamu beneran nggak apa-apa kan? Dipukul lagi ya sama Mas Diwang. Sampai kayak gitu, pasti sakit banget kan? Emang kelihatan banget ya Mar? Ya iyalah Nik, orang di muka gitu. Kalau kamu keluar rumah pasti diliatin sama orang-orang. Keinginan Nuni untuk berpisah dari suaminya memang sesekali terlintas, tapi ia yakin suatu saat Diwang akan berubah dan membuatnya bahagia. Nuni pun memilih bertahan dari Diwang, meski siksaan fisik dan batin sering ia terima. Tapi aku gak berani Mar. Pusing aku mikirin nasib kamu Nik. Gimana lagi Nuni nyimpen surat tanah itu? Lagi nyari apa kamu? Surat tanah di mana kamu simpan? Ngapain kamu nanyain surat tanah? Aduh udah, kamu jangan banyak nanya. Mana sini, cepetan. Kamu mau jual tanah? Itu kan harta warisan orang tua aku satu-satunya. Siapa yang mau jual? Udah sini mana, serahin mana, cepet ambilin. Cepet. Enggak, aku nggak akan serahin harta aku satu-satunya. Harta yang lain kan udah kamu jual. Kamu makin hari makin melawan ya sama aku suami kamu, ha? Makin berani kamu. Enggak. Oh, ternyata di situ kamu simpan surat tanahnya. Pikir kamu. Mas, jangan mas. Mas, jangan mas. Mas, aku mohon mas. Minggir. Mas, aku mohon jangan jual tanah ini mas. Mas, aku mohon jangan lakukan ini mas. Kamu itu kenapa sih, ha? Kan kamu juga yang senang kalau usaha aku berhasil. Mas, aku mohon sama kamu mas. Pesan almarhum jangan diapa-apain ini mas. Aduh, udah. Mas, gimana? Pak, tawaran Pak Adam kemarin tentang investasi itu kayaknya saya tertarik deh Pak. Jadi saya mau investasi pakai surat tanah yang saya punya ini. Bagus ini, keputusan yang tepat. Saya tahu kamu memang cerdas. Tenang, dengan surat tanah ini saya akan bantu kamu. Pokoknya kamu setiap bulan saya kasih keuntungan 25%. Bagaimana? Gede juga ya Pak. Tenang saja. Pokoknya kamu akan sukses bersama. Siap Pak. Oke, kalau begitu saya berangkat dulu ya. Oh iya Pak. Hati-hati Pak. Nah, kamu mau pulang sekarang? Iya nih, aku pulang dulu ya. Soalnya aku mau ketemu si Haris dulu nih di rumahnya. Siapa tahu kan dia mau investasi. Kamu tenang aja, besok aku pasti balik lagi ke sini. Kamu tenang aja, apapun yang kamu mau, pasti aku beliin. Kalau investasi aku, hasilnya udah turun semua. Oke? Ya udah. Nunik! Mas Diwang, udah pulang? Dari mana aja kamu? Belum masak udah keluyuran. Maaf mas, aku tadi cari utangan dulu. Uang belanja udah habis. Habis? Kamu ini gimana sih? Gak becus banget ngatur keuangan? Mas, soalnya kan honor mas bulan ini jadi calo tuh sedikit. Lagian semuanya nggak dikasih ke Nuni kan? Jangan banyak ngomong. Sekarang kamu pergi ke rumah Haris, bilang sama dia kalau kamu butuh uang. Ke rumah Mas Haris. Kenapa nggak Mas Diwang aja sih yang pinjam ke sana? Kamu jangan banyak ngomong. Sekarang kamu pinjam uang sama Haris, tapi jangan sampai si Haris tahu kalau aku lagi nggak ada duit. Tapi gimana caranya, Mas? Ya kamu mikir dong, pakai otak, ha? Kamu bisa buat alasan apa, kek? Bilang kalau ibu kami itu lagi sakit. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu sama aja aku bohong kalau ibu aku lagi sakit. Kamu itu jangan jadi sok suci, ya? Hah? Kamu mau makan apa enggak? Atau kalau enggak aku pukul lagi? Mau? Jangan, Mas. Ya, aku mau pergi ke rumah Mas Haris, Mas. Ya udah makanya, cepat. Aja susah banget sih. Assalamualaikum, Mas Haris. Ya, Loh, Nunik, kamu hujan-hujanan sendiri, nggak sama Diwang? Iya, Mas. Aku sendirian. Ya udah, kamu masuk dulu yuk. Kita ngobrol dalam. Nggak usah, Mas. Sebenarnya aku kesini tuh mau pinjem uang. Ibu aku lagi sakit. Jadi aku lagi butuh uang banget, Mas. Ibu kamu sakit.
udah minta sama Diwang. Mas Diwangnya belum pulang, Mas. Aku lagi butuh uangnya sekarang. Ya, boleh aja. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syaratnya apa, Mas? Kamu itu udah cantik lugu ya, Nunik. Diwang itu nggak pantas buat kamu. Aku nggak ngerti, Mas. Gini loh, Nunik. Kamu temenin saya. Setelah itu saya kasih uangnya ke kamu. Tolong lepasin saya, Mas. Nunik. Shh. Kamu nggak usah munafik. Kamu butuh uang ya kan? Tolong lepasin saya, Mas. Nunik. Dengerin aku. Kamu butuh uang ya kan? Sekarang kamu temenin aku dulu. Nanti aku kasih uangnya ke kamu. Ya? Iya kan? Kok kamu nggak jemput aku sih? Aku hujanan. Iya sayang, aku minta maaf. Aku tadi ketiduran. Ini siapa, Mas? Kalian berdua ngapain? Sayang, tenang dulu. Ini Nunik. Ini istrinya Diwang, teman aku. Dia kesini tuh lagi kena musibah. Ibunya sakit dan sekarang butuh uang. Mas Diwangnya kemana? Diwangnya lagi pergi, makanya dia nggak pegang uang. Kesini mau pinjem uang. Ya udah, tapi inget ya janji dibalikin uangnya. Soalnya zaman sekarang nih susah nyari duit. Ya udah sayang ya. Biar aku selesaiin urusannya. Nik, ini uangnya. Sekarang kamu tebus obat ibu kamu, kasih ke ibu kamu. Kalau aku nggak ngambil uang itu, pasti Mas Diwang bakal marah dan pukul aku lagi. Nunik, ini uangnya. Sekarang kamu tebus obat ibu kamu. Ya, udah sekarang tebus. Makasih ya, Mas. Ya, yaudah. Udah sayang, nggak apa-apa kok. Lama banget lagi. Dian, dari mana aja sih kamu? Ngapain kamu lama-lama di sana? Langsung pulang kok, Mas. Gimana? Dapat pinjamannya? Iya, tapi Udah sini. Sini. Aduh. Nih. Buat makan. Awas ya. Jangan sampai kalau aku pulang makanan gak ada. Ngerti? Mas mau kemana, Mas? Jangan banyak tanya, jangan bawel. Ya udah masuk sekarang. Masuk. Riz, sini loh. Bang, waduh lu berduaan di kafe. Bini lu nyariin di rumah tuh. Gak usah bahas-bahas istri gue di sini, ada pacar gue nih. Lebih cantik, ya nggak? Tahu Mas Haris nih bikin bad pacar. Ya ampun Tini, gue cuma bercanda. Lagian Diwang ini orang setia kok. Sebentar. Halo sayang. Iya sebentar. Iya sayang, sebentar lagi. Iya aku pulang. Ya. Ya udah, yuk. Siapa? Ya bini gua, Wang. Sekarang dia nggak bisa ditinggal lama-lama. Nggak ada pembantu di rumah soalnya. Emang pembantu lu kemana? Bantu gua baru kelar, baru berhenti kerja, belum lama. Makanya sekarang susah cari pembantu. Kalian kalau ada temen atau orang yang mau kerja, ya rekomendasiin deh. Kenalin ya, bawa uang ke rumah. Tapi jangan sembarangan. Soalnya Diwang tahu tuh, Indah orang kayak gimana. Yaudah, duluan. Yaudah lo hati-hati ya. Yo, bye-bye. Yuk. Mas Haris itu takut banget ya sama istrinya. Apa karena cinta banget? Yang jelas takut sih dia. Takut kehilangan istrinya. Soalnya istrinya itu orang kaya. Oh ya? Yaudah, kalau gitu kita keluar aja yuk cari udara segar. Aku bete di sini. Oke deh. Yuk. Itu kan si Adam. Adam yang Keinginan Diwang untuk hidup berlimpah harta pupus sudah. Karena ternyata Adam, orang yang dia percaya, justru menipunya. investasi abang gimana? Aku juga ditipu mentah-mentah sama dia. Jadi abang nggak jadi orang kaya. Abang nggak dapat uang 10 juta per bulan. Rumahku, surat tanah. Kok abang mikirin rumah sih? Ini jadi males deh. Omongan abang tuh gede, tapi aslinya nggak punya apa-apa. Jadi mulai sekarang jangan pernah ganggu Tini lagi. Tini, bukan begitu maksud aku. Benar, tunggu. Sebentar, aku jelasin ya. Udah, cukup ya bang. Tini bentar. Ia terpaksa kembali ke rumah dengan tangan hampa tanpa tahu apa yang akan terjadi dengan surat tanah dan rumahnya yang dibawa oleh Adam. Mas Diwang, kalau segitu, kenapa? Aku habis ditipu orang. Tipu gimana, Mas? Surat tanahnya itu aku kasih ke orang namanya Adam. Niatnya sih aku tuh mau investasi. Si Adamnya ketangkep karena investasi bodong. Jadi, surat tanahnya masih di orang itu, Mas. Terus kita gimana dong, Mas? Itu kan harta kita satu-satunya. Kenapa sih kamu malah kasihin ke orang yang salah? Ya aku tuh mana tahu kalau dia tuh penipu. Janjinya manis. Tiap bulan aku tuh dapat 10 juta tuh minimal dari hasil investasi aku. Kalau misalkan nanti surat tanah itu disalahgunakan, kita mau tinggal di mana, Mas? Aduh, udah. Pusing tau nggak? Kamu tuh banyak tanya ya. Yang tambah pusing. Lagian nih ya, kalau aku pikir-pikir nih,
Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Kalau kamu tuh tiap hari nggak nagih uang belanja, aku tuh nggak bakalan ya tergiur sama yang namanya investasi bodong kayak gitu. Loh, kok kamu jadi nyalahin aku sih, Mas? Aku kan nggak tahu apa-apa. Ah udah, bawel, tau nggak? Mau tidur? Duh, jangan dilempar-lempar gini dong. Apaan nih? Hah? Kalian siapa? Justru gue yang harus tanya, lu itu siapa? Saya pemilik rumah ini. Rumah dan tanah ini udah gue beli. Jadi lu harus angkat kaki dari sini. Tahu nih sekarang. Kalian pasti anak buahnya si Adam brengsek itu, penipu, ya kan? Mau kalian saya laporin juga, biar sama kayak si Adam di penjara. Gua beli rumah dan tanah ini dengan prosedur yang sah. Nih, tanda tangan lu ada di sini. Apaan nih? Penipuan ini namanya. Gua nggak peduli. Yang penting lu harus angkat kaki dari sini. Gua gak akan pernah angkat kaki selangkah pun dari rumah ini. Udah, Mas, udah. Kita bakalan pergi dari sini. Tapi tolong jangan pukul suami saya lagi ya. Itu dong. Kalau dari tadi kayak gini, gua nggak akan gunain kekerasan. Cepet cabut lu dari sini. Cepet. Ngajar tuh si Adam. Dia udah nyipin gua. Sekarang kita harus tinggal di mana, Mas? Kita udah nggak punya tempat tinggal lagi. Penanya lagi, ini semua tuh gara-gara kamu tau nggak? Kalau kamu nggak nyerahin rumah itu ke mereka, hidup kita tuh gak bakalan kayak gini tau nggak? Kok Mas nyalahin aku sih, Mas? Kalau misalkan tadi aku nggak cegah mereka, Mas bisa-bisa dipukulin, Mas. Ah udah. Kamu itu jangan jadi sok pahlawan, kenapa sih? Ya terus sekarang kita mau tinggal di mana, Mas? Pasti kamu tuh kebanyakan nanya tau nggak? Sekarang kamu ikut aku ke rumah Haris. Ke rumah Mas Haris. Jadi kita mau numpang di rumah Mas Haris. Terus mau kemana lagi? Cuma sama dia kita mau minta bantuan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Iwang, Nunik, kalian kok bawa tas besar gini? Kalian kenapa? Ya udah, nanti aja dijelasin ya. Kalian berdua masuk dulu, nanti aku ambil minum. Yuk. Aku tinggal sebentar ya, aku ambil minum. Oh iya. Maaf nunggu lama ya. Ini minumnya. Jadi gimana, Wang? Sebenarnya kalian ada masalah apa? Aku ditipu, Riz. Investasi yang aku ceritain ke kamu, itu ternyata bodong. Bener kata Indah. Astaga, terus rumah kalian gimana? Itu dia masalahnya, Riz. Rumah sana tanah aku udah dijual sama si Adam. Tadi pagi preman-preman itu datang dan mengusir kita berdua. Preman. Aku juga nonton berita perihal itu, Bang. Ternyata investasi bodong itu banyak makan korban juga ya. Ya udah, buat kalian yang sabar ya. Dan aku datang ke sini pengen minta tolong, Riz, sama kamu. Kemarin kan kamu lagi cari pembantu. Misalnya kamu belum dapat. Nonik bisa nih kerja di sini dan sekaligus kita bisa tinggal di rumah ini untuk sementara waktu. Mas, jadi pembantu kamu di sini. Ya, kita sih emang masih belum dapat pembantu sih, Wang. Aku pribadi sih nggak keberatan. Indah juga pastinya setuju aja kok. Cuma kamar di rumah ini nggak cukup buat kalian berdua. Ya sekalipun dicukup-cukupin, nanti kalian nggak akan nyaman di sini. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Biar Nunik aja di sini yang tinggal sambil dia kerja. Kamu bukan mana sih, Mas? Kamu tinggal di mana? Kamu sama aku kan? Aku tuh gampang mau tinggal di mana. Tenang aja, Wang. Nunik bakal betah kok tinggal di sini. Makasih banyak, Riz. Kalau gitu aku permisi dulu. Iya. Haris. Disinilah semua permasalahan berawal. Diwang meninggalkan Nuni di rumah Haris untuk menjadi pembantu. Nuni dengan tinggal di rumah Haris, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Aku antar kamar kamu. Di sini kamar kamu. Kamu bisa istirahat di sini. Makasih ya, Mas. Di mata Nuni, Haris adalah pria baik. Apalagi ia mau menampungnya ketika kondisi sedang susah. Namun ternyata Haris memiliki maksud lain. Diwa nggak berambisi untuk ikut investasi bodong itu. Mungkin kehidupan kamu nggak kayak sekarang. Maaf, Mas. Aku beresin barang-barang aku dulu. Ya. Mas, Sebentar, istriku udah pulang. Aku mau samperin dia. Mas, Iya sayang. kamu ngapain di atas? Itu kan kamarnya pembantu. Iya. Kebetulan kita udah dapat pembantu hari ini loh ya. Oh iya, siapa namanya? Si Nunik, dia mau kerja di sini. Nunik bukannya istrinya Mas Giwang ya? Iya, mereka itu baru kena tipu sama investasi yang bodong. Rumah mereka sekarang udah dijual sama si penipu itu. Oh ya udahlah, yang penting kita udah dapat pembantu untuk ngerjain semua rumah kita. Oh ya, aku kenalin, aku panggil orang dulu ya. Iya. Nunik, sini sebentar. Ini kenalin Indah, ini istri aku. Kalian udah saling kenal kan? Enaknya dipanggil apa ya? Soalnya pembantu di rumah mami aku manggilnya si Non. Ya nggak apa-apa, aku panggil Non aja. Kamu manggil saya Non ya? Ya udah, kalau gitu kamu sekarang istirahat aja. Besok mulai kerjanya. Kamu ngapain masih di sini? Sana. Badan pegel-pegel gini, aku kira kerjaannya nggak sebanyak ini. Padahal di rumah ini cuma ada 2 orang. Oke.
Kamu udah bangun? Gimana? Kamu di sini nyaman nggak? Aduh mas, maaf, ntar ketahuan Non Indah. Nanti dia bisa salah paham. Tenang aja, Indah itu bangunnya siang. Hah? Aduh, maaf, saya nggak enak. Udah. Gak apa-apa, Indah ngomong sama aku. Katanya kamu pinter mijit. Kapan dipijit sama kamu? Boleh ya? Tapi kalau Indah nggak ada di rumah. Nuni, Iya Non, ada apa? kan udah dibilangin kalau dipanggil itu langsung nyaut. Iya Non, maaf. Ada apa Non? Besok saya mau keluar kota. Jadi kamu tolong siapin semua keperluan saya. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Keluar kota Non, nginep ya Non? Ya iyalah nginep. Mendengar Indah akan keluar kota dan hanya meninggalkan dia sendiri di rumah bersama Haris, Nuni dilanda kekhawatiran. Ia takut Haris akan berbuat lebih nekat lagi. Osan, jangan mentang-mentang saya pergi, rumah jadi nggak diurus. Iya Non. Nggak. Sayang, udah semua? Udah lengkap semua. Yakin gak ada yang ketinggalan? Gak ada. Tadi juga Nuni yang bantuin aku. Sayang, kamu yakin gak mau ikut? Nggak usah sayang, nggak apa-apa. Lagian kan acara kamu sama teman-teman kamu. Lagian aku juga kan banyak kerjaan di sini. Bisnis juga baru jalan. Masa aku tinggal gitu aja sih? Ya udah kalau gitu. Nuni, Iya Non. nanti selama aku pergi, kamu masaki Mas Haris yang enak ya, biar dia nanti nggak kurus ya. Iya siap Non. Kita berangkat yuk, aku macet. Nanti tamat sini, aku bantuin. Jalan duluan ya. Aku antar Indah dulu ya. Tunggu sampai aku pulang. Unik, Iya Mas. kamu masak apa hari ini? Aku tadi disuruh Non Indah masak kesukaan Mas Haris. Kamu hebat sekarang. Oh iya, aku masih ada kerjaan di belakang. Aku permisi ke belakang dulu ya. Unik. Aku mau bicara sama kamu. Ini tentang kita berdua. Kita berdua. Lihat aku. Kamu sadar gak sih hubungan kita ini cocok? Kamu sadar? Mas Haris tahu kan kalau aku itu istrinya Mas Diwang. Diwang lagi. Kamu nih mikir gak sih? Apa yang kamu harapin dari Diwang? Diwang itu udah jual kamu di sini. Mas Haris pasti bohong kan? Mana mungkin Mas Diwang tega ngejual aku. Mungkin dia lagi butuh uang aja. Terserah kamu bilang apa tentang Diwang. Satu yang harus kamu tahu. Apa yang kamu harapin dari Diwang? Dia itu udah gak bisa nafkahin kamu. Boro-boro ngasih nafkah buat kamu. Buat hidup dia aja udah sulit. Dia udah jadi gelandangan. Nih, semua kebutuhan kamu ya aku kasih. Kamu mau kan? Maaf Mas, aku pasti ngerasa bersalah banget sama Non Indah. Kalau gini caranya, aku nggak bisa. Hey. Tunggu dulu. Kamu kalau udah nggak bisa aku bicarain baik-baik. Jangan sampai aku kasar sama kamu. Aku cuma kasih pilihan sama kamu. Kamu mau atau nggak sama aku? Nunik, udah habis kesabaran aku. Kamu ikut aku. Ayo. Kita mau kemana Mas? Kamu ikut aku. Mas, kamu tega banget sama aku Mas. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, Nunik. Aku mau sama Indah. Karena dia kaya, tapi beda dengan perasaan aku ke kamu. Kamu itu pengertian. Kamu penurut. Si Bang, sini ada kontrakan kosong nggak? Yaudah deh Bang, makasih ya. Yaudah deh Bu, makasih ya. Kontrakan di sini pada mahal semua. Emang ada yang mau ngontrak apa? Ya, kita cari ke sebelah sana aja Mas, siapa tahu ada. Ah udah capek. Muter nggak jelas tapi nggak nemu juga kontrakan. Siapa itu? Haris. Udah angkat duluan. Halo? Halo, kamu jangan pulang malam-malam ya. Iya Mas. Mau ngapain dia nelfon? Katanya jangan pulang malam-malam Mas. Emang ada kerjaan buat kamu? Iya. Udah deh, kita pulang ya cepet. Biar aku sendiri yang nyari kontrakan. Iya. Nuni sebenarnya sudah ingin menceritakan kelakuan Haris kepada Diwang. Tapi mengingat Diwang yang temperamen, ia takut Diwang berbuat hal yang tak diinginkan setelah tahu kelakuan Haris di belakangnya. Handphone. Buat apa Mas? Cari kontrakan lah. Masa aku harus muter-muter nggak jelas? Mending tinggal telepon kan? Gimana sini cepetan? Duh, kalau Mas Diwang lihat SMS dari Mas Haris, gimana ya? Oke, mulai sekarang jangan pernah hubungin Tini lagi. Terus aja kasihan sama istri abang itu. Dan jangan pura-pura cinta sama Tini. Lepasin! Lama banget lagi SMS-nya. Haris. Apaan nih? Jadi selama ini si Haris selingkuh sama istriku. Diwang akhirnya tahu kalau Haris mencoba merayu istrinya. Ia ingin agar Nuni bercerai lalu menikahi istrinya. Haris! Kamu jangan berisik. Kamu ikutin aku. Aku nggak mau ada orang itu. Mas ini ngapain Mas? Nunik. Mas, siapa ini? Indah, sayang. Kamu kok udah pulang? Ngapain kalian berdua ada di kamar? Nunik abis beresin pakaian kan? Oh, dia cuma beresin pakaian. Kenapa dia ketakutan gitu? Mana aku tahu sayang.
Lagian, kamu kok udah pulang sekarang sih? Kan liburan kamu masih lama, harusnya besok kok kamu pulang. Liburannya nggak seru, makanya aku pulang duluan. Sekarang kamu jawab pertanyaan. Kenapa nih? Jangan-jangan kamu ada main ya sama Nuni? Aku tuh mikirnya kayak gitu sih. Awas kamu ya, kalau kamu ketahuan ada main sama Nuni. Haris mungkin mampu membodohi Indah, tapi ia tak tahu perlakuan apa yang akan ia terima dari Diwang setelah tahu Haris mencoba bermain api dengan Nuni. Wah, ada apa lo ajak gua kemari? Ya lu tenang aja. Diwang yang tersulut amarah merencanakan hal keji untuk Haris. Bang, emang lo minta diantar kemana? Gua mau diantar ke orang pintar. Harus sekarang juga? Iyalah. Nih kenalin, Benny teman gua yang waktu gue ceritain sama lu. Haris. Benny. Yaudah kalau gitu kita cabut sekarang aja. Tapi mampir dulu ke pos ya. Gua mau ngambil tas. Yuk, Ben. Ya Allah, inilah hamba-Mu ini ya Allah. Aku hanya manusia kotor yang tidak pantas meminta ampunan-Mu. Berikanlah jalan keluar, sebaik-baiknya jalan keluar. Lo yakin, Wang? Ini tempatnya? Ini tanah kosong, Wang. Gak mungkin ada tempat dukun di sini. Gue yakin lah ini jalannya. Tapi ini kosong, Wang. Ada orang. Mau nanya nih apa? Bro, lo salah paham, Wang. Ini bisa gue jelasin nanti. Ya. Lu mau jelas? Iya, nanti gue jelasin, Wang. Wang. Lo jangan emosi dulu, Wang. Mayat dengan luka mengenaskan tersebut akhirnya ditemukan oleh warga sekitar. Pihak kepolisian mengetahui identitas korban dari mobil putih yang berada tak jauh dari TKP. Pelaku mungkin telah berusaha meninggalkan jejak. Namun Polres Tasikmalaya akhirnya meringkus pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 340 atau pasal 338 dan atau pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup.